0,0008. Pengertian sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk memproduksi, mematangkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma selama proses reproduksi. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan penting dalam pembentukan diri seksual sebenarnya seperti pertumbuhan rambut, perubahan suara, mata otot, serta peningkatan libido. Organ reproduksi laki-laki bekerja secara terkoordinasi antara testosteron, hormon, dan struktur endokrin sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan melalui pertemuan sperma dengan ovum pada wanita. Organ-organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ eksterna dan interna. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam proses reproduksi. A. Organ reproduksi eksterna. 1. Penis. Penis merupakan organ ovulasi yang berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Secara anatomi, penis terdiri dari pangkal atau root, batang atau stalk, dan glans penis yang merupakan bagian paling sensitif. Di dalam penis terdapat jaringan erektil berupa corpus callosum dan corpus luteum yang berisi darah saat ereksi sehingga memungkinkan penetrasi. 2. Scrotum. Scrotum adalah kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berisi sepasang testis. Struktur ini berfungsi menjaga suhu testis tetap lebih rendah daripada suhu tubuh, yaitu 34 derajat Celcius, karena sperma hanya dapat berkembang optimal pada suhu tersebut. Scrotum memiliki otot ratus dengan otot premaster yang berfungsi mengkontraksi atau relaksasi untuk mengatur gerak testis dari tubuh sesuai kebutuhan tubuh. B. Organ reproduksi interna. 1. Testis. Testis merupakan organ utama dalam sistem reproduksi laki-laki yang berperan dalam pembentukan sperma melalui proses spermatogenesis di pembuluh seminiferus. Selain itu, testis menghasilkan hormon testosteron melalui sel Leydig yang terletak di ruang interstitial antara pembuluh seminiferus. 2. Epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang terletak di bagian atas testis. Organ ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma agar mampu bergerak atau motil dan membuahi ovum. Sperma yang belum digunakan akan disimpan sementara di dalam epididymis. 3. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran melekat yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Pergerakan sperma dalam vas deferens dibantu oleh kontraksi otot halus melalui mekanisme peristaltik. 4. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan cairan kental berbentuk kotak yang berfungsi sebagai sumber energi sperma. Cairan ini juga mengandung prostaglandin dan protein koagulasi
yang membantu mobilitas bersama. Lagipula seminaris menyumbang sekitar 60% volume imlek. 5. Pelajar Prostat. Pelajar prostat menghasilkan cairan enzim berwarna keputihan yang mengandung enzim, irisin, dan protein untuk menghasilkan sperma. Cairan prostat membantu sperma bertahan hidup di lingkungan vagina yang bersifat asam. 6. Kelenjar vulva atau vulvoretal. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening seperti lendir dan berfungsi mengobati uretra dan melemparkan sisa asam urin sebelum ejakulasi. 7. Uretra. Uretra adalah saluran akhir yang berfungsi mengeluarkan urin maupun semen. Meskipun memiliki dua fungsi, jalur urin dan semen tidak bekerja secara bersamaan. Spermatogenesis atau pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam tubuh Geminiferus testis dan membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Tahapan spermatogenesis atau spermatogenium yaitu membelah melalui mitosis menghasilkan sel induk baru. 2. Spermatosis bebas, spermatosis meiosis 1. 3. Spermatosis sekunder, spermatosis meiosis 2. 4. Spermatik, sel sperma belum maikor. 5. Sperma tertua, sperma matang setelah diferensiasi di epididymis. Struktur sperma. 1. Kepala membawa materi genetik dan enzim apoptosis untuk menembus otot. 2. Leher menghubung kepala dan baling tengah. 3. Baling tengah berisi banyak mitokondria untuk menghasilkan ATP guna pergerakan. 4. Ekor atau flagellum membantu sperma bergerak menuju tubal fallopian. Hormon yang berperan dalam reproduksi laki-laki. 1. GnRH atau hipotalamus merangsang kelenjar pituitari. 2. FSH merangsang sel-sel toli untuk spermatogenesis. 3. LH merangsang sel Leydig menghasilkan testosteron. 4. Testosteron perkembangan sperma. Libido karakteristik seksual sekunder. 5. Inhibisi menghambat FSH untuk menjaga keseimbangan sperma. Proses ejakulasi. Proses ejakulasi terdiri dari 2 tahap. 1. Emisi. Sperma bergerak melalui vas deferens dan bercampur dengan cairan vesikular seminaris, kelenjar prostat, dan oval menjadi embrion. 2. Ejakulasi. Kontraksi otot panggul dan uretra mendorong semen keluar melalui penis. Volume semen normal pada ejakulasi berkisar 2-6 ml dengan jumlah sperma normal antara 15-200 juta per mililiter. Gangguan pada sistem reproduksi laki-laki. Beberapa gangguan yang dapat terjadi meliputi 1. Impotensi atau kesulitan ereksi, ortitis atau radang testis, prostatis, radang prostat, varikoser, pelebaran pelatokostom, agiospermia, tidak adanya sperma, infertilitas atau penurunan kemampuan reproduksi, kanker prostat atau testis. Cara menjaga kesehatan
dan produknya laki-laki. Untuk mendukung fungsi reproduksi optimal, hal-hal berikut perlu dilakukan, yaitu 1. Mengonsumsi makanan bergizi tinggi, protein, gizi, dan vitamin. 2. Menghindari alkohol, rokok, dan obat terlarang. 3. Mengolah hanya satu dan menjaga berat badan ideal. 4. Menghindari paparan panas, terlebih pada protein, misal sauna, dan laptop di pangkuan. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 6. Menghindari perilaku seksual berisiko dan menjaga kebersihan digital. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.